Groundbreaking RS Islam Faisal, harapan baru layanan medis. Aksi heroik warga gagalkan percobaan bunuh diri di jembatan Belokalong. Kasus HIV di Sulsel capai 1.431 hingga Agustus 2025, Makassar tertinggi. HUT ke-21, Pemprov Sulbar berkomitmen tingkatkan kesejahteraan dan tekan kemiskinan. API ajak generasi muda Makassar berani memulai usaha. Upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kota Makassar kembali mendapat dorongan besar dengan dimulainya pembangunan gedung baru RS Islam Faisal setinggi 8 lantai. Peletakan batu pertama, groundbreaking, dilakukan Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, bersama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Muhammad Yusuf Kalla, JK, di Jalan AP Petarani, Kecamatan Rapocini, Senin 22 September. RS Islam Faisal pertama kali diresmikan pada 24 September 1980. Rumah sakit ini berdiri di atas lahan 44.632 meter persegi dengan bangunan awal seluas 4.400 meter persegi. Seiring waktu, rumah sakit terus melakukan renovasi dan pengembangan. Pembangunan gedung baru setinggi 8 lantai ini diharapkan mampu memperluas kapasitas dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Visi RS Islam Faisal adalah menjadi rumah sakit profesional yang menjadi pilihan utama masyarakat. Kini, dengan dukungan Kalla Group, rumah sakit tersebut memperkuat komitmennya menghadirkan layanan kesehatan berstandar modern di Makassar. Yusuf Kalla mengisahkan awal berdirinya RS Islam Faisal yang lahir dari program Sehat Ulama. Program ini muncul dari kepedulian sosial untuk membantu para ulama yang kala itu menghadapi masalah kesehatan serius. JK menekankan bahwa rumah sakit harus dikelola dengan manajemen modern, didukung tenaga medis profesional dan teknologi canggih. Ia mencontohkan Singapura dan Malaysia yang berhasil menjadi destinasi utama layanan kesehatan di Asia Tenggara. Menurut JK, pembangunan gedung baru RS Islam Faisal harus menjadi momentum transformasi agar rumah sakit ini dapat bersaing di level internasional dan menjadi rujukan utama di kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Wali Kota Munafri Arifudin, atau akrab disapa API, menekankan pentingnya transformasi pelayanan medis di era modern. Seorang ibu parubaya Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, berupaya mengakhiri hidupnya dengan melompat dari jembatan Belokalong pada Minggu 21 September. Momen menegangkan itu pun sempat rekam kamera warga. Dalam video amatir yang beredar, terlihat seorang ibu nekat berdiri di pinggir jembatan, bersiap untuk melompat. Namun, sebelum niatnya terlaksana, beberapa warga dan pengendara motor yang melihat kejadian itu langsung bergegas menghentikannya. Dengan keberanian dan kerjasama, mereka berupaya menarik ibu tersebut menjauh dari bibir jembatan. Ibu itu sempat meronta, namun berkat kecepatan warga, ia berhasil ditarik ke tempat yang lebih aman dan terhindar dari bahaya. Setelah berhasil diamankan, ibu tersebut terlihat ditenangkan oleh warga. Hingga saat ini, identitas dan motif di balik aksi percobaan bunuh diri ini belum diketahui secara pasti. Kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya kepedulian sosial di tengah masyarakat. Tindakan cepat dan heroik dari warga Jeneponto berhasil menyelamatkan satu nyawa dari jurang keputusasaan. Saya kira perkembangan HIV kita di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan kita runut ke belakang dulu ya, angka 2024 target kita dari Kementerian Kesehatan itu kurang lebih 14.000. Ternyata di 2024 kita bisa mencapai melebihi target kurang lebih 20.000. Itu screening? Penemuan kasus. Kasus, ya. Ya. Nah, ini angka kita di tahun 2025, saya kira pergerakannya mendekati di tahun 2024 kemarin, karena tahun ini kita sudah pada posisi di bulan Agustus. Dari Januari data yang masuk di kami itu cukup signifikan, angka penemuan kasusnya, sehingga kami berharap dengan adanya media ini menjadi corong bagi kita semua untuk sama-sama menyampaikan kepada masyarakat, karena di tahun 2025 ini dari Januari sampai dengan Agustus angka kita sudah mencapai di angka 1.100 ya.
data ini melalui data sistem informasi HIPS atau SIHA, dan tingkat akurasinya cukup bisa dipercaya karena ini data langsung dari layanan kesehatan kita. Dan ya, untuk angka kasus baru Pak itu sudah mencakup 1000 itu atau? Jadi penyebarannya untuk angka kasus ya yang 2025 ini angka penemuan kita tertinggi karena penyakit menular begini konsepnya. Di mana populasi tinggi maka angka penularan juga akan tinggi. Nah, yang sekarang ini dari Januari sampai dengan Agustus 2025 di Kota Makassar itu karena populasi tinggi sehingga di Kota Makassar yang cukup tinggi. Itu sebanyak 563 kasus di Kota Makassar itu penemuan ya. Kemudian disusul Goa dan Kota Palopo ya. Jadi hampir seluruh kabupaten ada kasus, 24 kabupaten kota. Itu tadi yang Kota Makassar, Goa dan Palopo yang menjadi potensi besar terhadap ini. Kemudian yang masih yang besar itu Kabupaten Bone dan Toraja Utara itu sendiri. Puncak peringatan Hari Jadi ke-21 Provinsi Sulawesi Barat, Pemprov Sulbar, yang jatuh pada hari ini, Senin 22 September. Berlangsung sederhana namun syarat makna. Pemprov Sulbar hanya menggelar upacara peringatan di lapangan upacara kantor Gubernur Sulbar dengan dihadiri para tokoh pejuang pembentukan Sulbar, anggota DPR RI Dapil Sulbar, unsur pimpinan dan anggota DPRD Sulbar, pimpinan Forkopimda, bupati dari 6 kabupaten, camat se-Sulbar, serta tamu undangan lainnya. Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan berjalan penuh hikmat. Di akhir acara dilakukan pemotongan tumpeng oleh Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga, sebagai bentuk syukur atas perjalanan 21 tahun berdirinya Provinsi ke-33 di Indonesia ini. Gubernur Suhardi Duka menegaskan bahwa kesederhanaan peringatan ini sejalan dengan surat edaran, C. Menteri Dalam Negeri. Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada para pemimpin terdahulu, mulai dari gubernur pertama hingga para penjabat gubernur, yang telah meletakkan fondasi pembangunan daerah. Ia menekankan, target pembangunan Sulbar saat ini diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, serta pengurangan kesenjangan sosial. Pemerintah kota, Pemkot, Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, sebagai motor penggerak perekonomian daerah. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau akrab disapa Api, menegaskan bahwa dukungan terhadap pengusaha lokal menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah kota. Pernyataan tersebut disampaikan Api saat menjadi pembicara utama dalam Youthpreneur Fest 2025 yang digelar Unit Kegiatan Mahasiswa Kewirausahaan, UKMK, Universitas Muslim Indonesia, UMI, Senin 22 September. Acara yang mengangkat tema, menjawab kebutuhan kewirausahaan zaman now yang inklusif, bermanfaat, dan berbasis teknologi, ini berlangsung di Auditorium Al-Jibra, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Di hadapan ratusan mahasiswa, Api menekankan bahwa generasi muda Makassar harus berani memulai usaha dengan rencana matang, riset pasar yang jelas, dan keberanian menjalin kemitraan. Ia menyebut, mahasiswa perlu melihat UMKM bukan sekadar usaha kecil, melainkan penggerak utama perekonomian daerah. Menurutnya, pengalaman banyak negara membuktikan bahwa kemajuan ekonomi sangat bergantung pada jumlah wirausahawan yang lahir dari kalangan muda. Karena itu, ia mengajak mahasiswa untuk menyiapkan diri sejak dini.